Pada tanggal 4 Mei tahun 2025, Semarang kembali dikepung bencana yang sudah terlalu sering menghantui namun tak pernah benar-benar ditangani, banjir rob. Kali ini, air pasang laut naik lebih tinggi dari biasanya, menyapu jalanan Pantura hingga 70 cm bahkan tembus 1 meter. Gelombang rob datang perlahan, namun pasti, mengendap, lalu melumpuhkan. Jalur utama Pantura Semarang Demak berubah menjadi kolam raksasa yang menelan kendaraan satu persatu. Kemacetan parah tak terhindarkan, bahkan hingga lumpuh total. Deretan mobil dan truk mengular berkilometer, hanya untuk diam tak bergerak di tengah genangan air asin yang terus naik. Jalan depan Polytron banjir cukup tinggi. Hati-hati kalau lewat Sayung, teriak Burhan, sopir truk yang sudah terjebak di tengah kemacetan selama lebih dari 2 jam. Ini ya, banjir ini ya, tetap kali berbreki bos, dan di laut. Mulak-mulak bos. Ia bukan satu-satunya, ratusan pengendara terjebak tanpa bisa bergerak, sementara matahari tenggelam dan malam tiba dalam kondisi kota yang nyaris tak berdaya. Banjir rob ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, ini sudah seperti rutinitas horor. Tiap pagi warga Sayung dan Demak berangkat kerja dengan hati was-was, bukan karena pekerjaan, tetapi karena mereka harus menembus banjir rob. Kalau hujan, air rob, atau keduanya, sudah pasti kami terlambat. Sudah biasa banjir sampai paha, mobil mogok, motor dorong, ucap seorang warga yang telah tinggal di kawasan Sayung selama belasan tahun. Puncaknya terjadi kemarin sore, ribuan buruh pabrik yang pulang kerja harus menghadapi macet 3 jam lebih, dari jam 5 sore hingga lewat jam 8 malam. Air tak surut, kendaraan tak bergerak, dan warga hanya bisa menunggu dalam kesunyian yang dihiasi klakson dan teriakan frustasi. Masalahnya bukan sekadar cuaca, ini soal kegagalan sistemik, drainase tak memadai, tanggul yang terlalu rendah, infrastruktur yang rapuh, dan yang lebih menyakitkan, tidak ada solusi nyata dari pemerintah. Kami sudah sering teriak, minta solusi. Tapi tanggul tak pernah ditinggikan. Seolah suara kami hanya hembusan angin, ucap seorang warga yang tak mau disebutkan namanya, dengan nada getir. Polisi dan TNI memang hadir di lokasi, membantu rekayasa lalu lintas, memberi arahan, dan membantu warga yang terjebak. Tapi di balik usaha mereka yang patut diapresiasi, masalah utama tak kunjung disentuh. Warga tidak hanya butuh arah jalan, mereka butuh rencana konkret untuk menyelamatkan masa depan daerah ini dari siklus bencana yang tak berkesudahan. Di Sayung saat ini. Pantura Semarang Demak ini bukan lagi jalur vital, melainkan jalur penderitaan. Dan jika tidak segera ada tindakan nyata, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kawasan ini akan ditinggalkan, bukan karena warganya tak cinta tanah mereka, tapi karena mereka sudah tak bisa bertahan lagi.